Halo semua, berjumpa kembali dengan saya di Pankara Jayaputra. Apa aset terbesar perusahaan Anda yang bahkan tidak ada di neraca keuangan Anda? Dan bagaimana jika saya katakan bahwa untuk tumbuh lebih cepat dan menjadi lebih kuat, Anda justru harus berhenti mencoba melakukan semuanya sendiri. Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya di Pankara Jayaputra. Di sesi kita sebelumnya, kita telah menyelami ruang mesin dari inovasi. Kita telah berbicara tentang model laba, bagaimana mengubah cara kita menghasilkan uang bisa menjadi langkah strategis yang paling kuat. Kita telah sepakat bahwa inovasi yang paling defensif seringkali terjadi di belakang panggung, tersembunyi dari pandangan pelanggan. Hari ini kita akan melanjutkan eksplorasi kita di belakang panggung itu. Kita akan beralih dari pertanyaan bagaimana kita menghasilkan uang ke pertanyaan dengan siapa kita menghasilkan uang. Kita akan membahas sebuah tipe inovasi yang semakin hari semakin menjadi kunci untuk bertahan hidup dan berkembang di dunia yang saling terhubung ini. Kita akan berbicara tentang kekuatan inovasi jaringan. Selama puluhan tahun, paradigma bisnis yang dominan adalah tentang membangun sebuah benteng. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mandiri. Mereka memiliki semua sumber daya di dalam dinding mereka sendiri. Riset dan pengembangan, manufaktur, distribusi, pemasaran, semuanya dikontrol secara internal. Tujuannya adalah untuk menjadi sebuah kerajaan yang swasembada, sebuah benteng yang tak tertembus. Tapi di abad ke-21, aturan main telah berubah. Dunia tidak lagi menghargai benteng yang terisolasi. Dunia menghargai pusat perdagangan yang ramai. Kecepatan perubahan begitu dahsyat dan tantangan yang kita hadapi begitu kompleks, sehingga tidak ada satu perusahaan pun seberapa besar atau hebatnya yang bisa memiliki semua jawaban atau semua sumber daya sendirian. Mencoba melakukan semuanya sendiri hari ini bukanlah tanda kekuatan. Itu adalah resep untuk kelambatan dan ketertinggalan. Inilah saatnya kita merangkul sebuah kebenaran baru. Aset terbesar Anda mungkin tidak berada di dalam perusahaan Anda. Aset terbesar Anda mungkin adalah jaringan hubungan yang Anda bangun di luarnya. Inovasi jaringan adalah tentang menciptakan nilai dengan secara cerdas berkolaborasi dengan pihak lain. Ini adalah tentang memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa tidak semua orang pintar di dunia bekerja untuk Anda. Dan ini adalah tentang memiliki visi untuk melihat bahwa dengan menggabungkan kekuatan 1 tambah 1 bisa menjadi 11. Ini adalah pergeseran fundamental dari pola pikir kompetisi murni. Sebuah zero-sum game di mana kemenangan saya berarti kekalahan Anda menuju pola pikir kolaborasi, sebuah positive sum game di mana kita bisa menciptakan kue yang lebih besar untuk semua orang. Jadi, bagaimana wujud dari inovasi jaringan ini dalam praktik? Mari kita lihat beberapa bentuknya, dari yang paling sederhana hingga yang paling transformatif. Bentuk yang paling umum adalah aliansi strategis. Ini adalah saat 2 atau lebih perusahaan memutuskan untuk bergandengan tangan untuk mencapai tujuan bersama yang tidak bisa mereka capai sendirian. Lihatlah apa yang terjadi di industri transportasi di Indonesia. Bluebird adalah raksasa, sang juara bertahan di dunia taksi konvensional. Gojek adalah sang disrupsi, sang penantang dari dunia digital. Menurut buku aturan lama, mereka seharusnya menjadi musuh bebuyutan yang saling menghancurkan. Tapi, apa yang mereka lakukan? Mereka membentuk aliansi strategis. Bluebird mengintegrasikan armadanya ke dalam aplikasi Gojek. Apa hasilnya? Gojek mendapatkan akses instan ke ribuan armada taksi yang andal dan profesional. Bluebird mendapatkan akses ke basis pelanggan digital Gojek yang masif. Ini adalah sebuah kemenangan bersama, lahir dari keberanian untuk melihat pesaing sebagai mitra potensial. Bentuk kedua, yang sedikit lebih radikal adalah inovasi terbuka atau open innovation. Ini adalah tentang membuka pintu dan jendela R dan D Anda kepada dunia luar. Ini adalah pengakuan bahwa ide-ide brilian bisa datang dari mana saja, dari universitas, dari startup, dari pemasok, atau bahkan dari pelanggan Anda sendiri. Procter & Gamble, salah satu perusahaan barang konsumsi terbesar di dunia, adalah pelopor dalam hal ini. Bertahun-tahun lalu, mereka menyadari bahwa bahkan dengan ribuan ilmuwan brilian di dalam perusahaan mereka, ada jutaan ilmuwan brilian di luar sana. Jadi, mereka meluncurkan program Connect Plus Develop.
Mereka secara proaktif mempublikasikan masalah-masalah teknis yang sedang mereka hadapi dan mengundang siapapun di dunia untuk mengajukan solusi. Hasilnya, produk-produk ikonik seperti sikat gigi elektrik Oral-B Pulsar dan pembersih Swiffer Dusters lahir dari kolaborasi dengan para penemu eksternal. P dan G berhasil mempercepat laju inovasi mereka secara dramatis hanya dengan memiliki kerendahan hati untuk meminta bantuan. Di Indonesia, kita melihat semangat ini mulai tumbuh. Banyak perusahaan besar kini aktif mengadakan kompetisi startup, program akselerator, atau hackathon. Mereka tidak lagi hanya melihat startup sebagai ancaman, tapi sebagai sumber ide-ide segar dan talenta-talenta baru yang bisa diajak berkolaborasi. Dan bentuk ketiga, yang paling canggih dan paling kuat adalah membangun platform dan ekosistem. Ini bukan lagi tentang kemitraan satu lawan satu. Ini adalah tentang menciptakan sebuah panggung di mana ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan pihak lain bisa ikut menari dan menciptakan nilai dengan Anda sebagai penyelenggaranya. Contoh paling kuat di dunia tentu saja adalah Apple dengan App Store-nya. Apple tidak mencoba membuat jutaan aplikasi sendirian, itu mustahil. Sebaliknya, mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdik. Mereka membangun sebuah platform, seperangkat alat, aturan main, dan sebuah pasar, lalu mengundang para pengembang dari seluruh dunia untuk membangun di atas platform itu. Apple menyediakan panggung, para pengembang menyediakan pertunjukannya. Hasilnya adalah sebuah ekosistem yang begitu kaya dan beragam, yang menjadi alasan utama mengapa begitu banyak dari kita memilih untuk tetap berada di dalam dunia Apple. Keunggulan kompetitif mereka tidak lagi hanya terletak pada perangkat kerasnya, tapi pada kekuatan jaringan developernya yang masif. Di tingkat lokal, kita melihat fenomena yang sama pada kebangkitan super app seperti Gojek. Gojek tidak memulai dengan mencoba menjadi segalanya untuk semua orang. Mereka memulai dengan satu layanan, ojek online. Tapi begitu mereka berhasil membangun platform dan jaringan pengguna yang kuat, mereka membukanya. Mereka mengundang ribuan restoran untuk bergabung dengan GoFood. Mereka mengundang berbagai mitra pembayaran untuk masuk ke dalam GoPay. Mereka menciptakan sebuah ekosistem digital di mana nilai diciptakan bukan hanya oleh Gojek, tapi oleh ribuan mitra yang terhubung di dalam platform tersebut. Aliansi strategis, inovasi terbuka, dan platform. Ketiganya adalah manifestasi dari prinsip yang sama. Di dunia modern, koneksi adalah mata uang baru. Berinovasi pada jaringan Anda memberikan keuntungan yang luar biasa. Ia memberi Anda kecepatan, karena Anda bisa mendapatkan kapabilitas baru dalam hitungan bulan, bukan tahun. Ia memberi Anda fleksibilitas, karena Anda bisa beradaptasi dengan perubahan pasar dengan lebih lincah. Dan yang terpenting, ia memberi Anda keunggulan yang sulit ditiru. Pesaing Anda mungkin bisa meniru fitur produk Anda, tapi bisakah mereka meniru seluruh jaringan aliansi strategis yang telah Anda bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun? Bisakah mereka meniru kepercayaan dan hubungan yang telah Anda pupuk dengan komunitas inovator eksternal Anda? Kemungkinannya sangat kecil. Jadi, saya ingin menantang Anda untuk melihat perusahaan Anda bukan lagi sebagai sebuah benteng, tapi sebagai sebuah simpul dalam sebuah jaringan yang lebih besar. Minggu ini, coba luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri dan tim Anda. Apa kelemahan kita yang sebenarnya adalah kekuatan inti dari perusahaan lain? Bagaimana kita bisa mengajak mereka bermain bersama? Apa kekuatan kita, mungkin data kita, saluran distribusi kita, atau brand kita yang bisa menjadi platform bagi kesuksesan orang lain? Dan pertanyaan yang paling provokatif, siapa di luar sana yang akan sangat diuntungkan jika kita berhasil? Dan bagaimana kita bisa membuat mereka menjadi bagian dari perjalanan kita? Mulai hari ini, berhentilah berpikir hanya tentang apa yang bisa Anda bangun sendiri. Mulailah berpikir tentang jembatan apa yang bisa Anda bangun bersama orang lain. Karena di masa depan, perusahaan yang paling terhubunglah yang akan menang. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya, let's exchange insights.